Baik, untuk hari ini saya mau menyampaikan materi dulu. Jadi kalau minggu kemarin kan sudah terkait dengan demand. Nah, kalau sekarang kita masuk ke aspek supply-nya. Ya, baik. Untuk hari ini kita lanjut ke supply ya. Jadi materi tentang supply. Jadi hampir sama dengan demand sebenarnya, namun supply ini kan kita melihat dari aspek kita sebagai seorang supplier atau dalam hal ini adalah penjual. Jadi ada aspek di situ adalah kuantitas barang yang dijual atau ditawarkan, kemudian ada harga, ya, ada harga. Hukum dari penawaran ini tentu saja berbanding terbalik ya dengan demand. Kalau demand itu kan harga semakin tinggi maka jumlah barang yang diminta itu akan berkurang. Namun sebaliknya kalau supply ini kalau harganya yang ditawarkan atau harga yang ditawarkan itu tinggi, maka para penjual ini akan berbondong-bondong untuk menjual lebih banyak lagi. Jadi kuantitas barang yang ditawarkan juga akan meningkat. Begitu. Jadi sekali lagi asumsi yang kita gunakan kalau di ekonomi adalah harga yang mempengaruhi kuantitas gitu ya. Nah, ini contohnya saja kalau misalnya ini untuk kasusnya Starbucks misalnya ya, ketika harga latte-nya itu adalah nol ya, kuantitas yang ditawarkan pastinya nol. Mana ada orang yang mau jualan misalnya gitu. Semakin ada harga misalnya $1, jumlah kuantitas yang ditawarkan ada 3. Kemudian naik menjadi 2, kuantitas yang ditawarkan jadi 6 dan seterusnya begitu. Jadi kalau kita lihat dari kombinasi harga dan juga kuantitas yang ditawarkan, itu kalau kita buat kurva maka akan meningkat seperti ini. Sehingga kurva dari supply itu memiliki karakter yang upward sloping terhadap harganya, begitu. Berbanding terbalik dengan demand yang dia turun negatif. Nah, market supply itu sama juga dengan market demand. Kalau market demand itu kan penjumlahan dari semua demand individual. Market supply juga seperti itu. Market supply ini adalah penambahan dari supply atau seller yang ada di dalam pasar. Itu jumlah dari individual supplier. Jadi apa namanya? Anggap misalnya ada Starbucks, ada Peet's ya. Kemudian ada mungkin oh ya ada 2 saja. Jadi kalau dilihat di harga nol itu market supply juga nol. Kemudian kalau harga 1 ternyata ada 5 apa namanya kuantitas barang yang ditawarkan gitu dan seterusnya. Jadi sekali lagi bahwa kalau market supply itu adalah penambahan dari supply individual begitu. Nah, ini kalau digambarkan dia juga akan sama, cuman bedanya ini pada saat harga yang sama, ini kuantitasnya adalah kuantitas dari penjumlahan supply individual begitu. Nah, di sini supply curve ya sekali lagi kalau kita berbicara supply, kalau yang berubah hanya harganya saja, maka dia hanya akan bisa merubah kuantitas barang yang ditawarkan. Tetapi kalau yang berubah adalah faktor-faktor lain selain harga, maka itu bisa jadi akan merubah kurva supply itu sendiri. Jadi hati-hati untuk menyampaikan kuantitas barang yang ditawarkan sama penawarannya itu sendiri. Karena kalau kita ingin menggerakkan atau merubah ya, menggeser supply ke kanan atau ke kiri, meningkatkan supply atau menurunkan supply, maka faktor yang dipengaruhi adalah faktor-faktor selain harga. Contohnya apa? Kalau di aspek supply ini kita lebih berbicara tentang input price. Kalau demand kemarin kan mungkin dari aspek customer-nya ya, misalnya mereka pendapatannya makin naik, seleranya berubah, atau mungkin ada kebijakan pemerintah dan lain sebagainya. Tapi kalau dari aspek supply ini lebih cenderung dari aspek input gitu ya. Karena untuk menghasilkan sebuah barang yang bisa dijualkan di pasar, maka mereka pasti memerlukan
bahan baku begitu ya. Dan bahan baku yang biasanya kita gunakan itu apa aja? Ada misalnya teknologinya ya. Teknologi disimbolkan dengan A. Kemudian ada kapital, kemudian ada labor. Nah, kalau kita melihat ini sebenarnya kurva faktor produksi. Faktor produksi di sini disimbolkan dengan Y, output Y itu merupakan fungsi dari apa namanya kapital teknologi, kapital dan labor. Ya, begitu. Nah, ini yang disebut dengan faktor produksi Cobb-Douglas. Ini sering kita gunakan. Cobb-Douglas ini mereka mencoba untuk mengkalkulasikan bahan-bahan input ya, di mana teknologi ini dia seringkali bersifat konstan ya. Jadi diasumsikan konstan untuk apa namanya untuk teknologi. Jadi akhirnya seperti ini. A fungsi dari K dan L. Jadi teknologinya dianggap konstan, kemudian yang menjadi dinamis, yang menjadi variabel itu adalah kapital sama labornya. Nah, sekarang kalau misalnya katakanlah terjadi ekspansi teknologi gitu ya. Kalau terjadi ekspansi teknologi, maka kemungkinan besar supply-nya itu akan meningkat ya kan. Yang awalnya kita dengan harga yang sama hanya bisa memproduksi 5 katakanlah, sekarang karena adanya temuan teknologi baru, maka kita bisa memproduksi lebih banyak lagi gitu. Terus bagaimana dengan kapital? Kapital ini adalah faktor-faktor misalnya dari aspek permodalan gitu ya. Di mana kita tahu kalau kita memulai sebuah bisnis, permodalan kita kan macam-macam. Itu nanti akan Anda pelajari dari aspek akuntansinya lebih detail. Jadi modal itu ada yang misalnya dari modal sendiri ya, dari kita owner gitu ya, memiliki modal. Kemudian ada misalnya dengan kita harus pinjam ke perbankan gitu ya. Itu kan juga dari aspek permodalan kita yang kita gunakan untuk running usaha kita. Nah, kemudian kita juga bisa menerbitkan obligasi misalnya ya atau surat hutang gitu kepada masyarakat ya kalau kita sudah go public atau secara tertutup misalnya karena kita belum go public ya, kita menerbitkan obligasi secara tertutup. Atau suku itu yang dalam bentuk syariahnya ya, obligasi syariah itu disebut dengan suku. Atau kita menerbitkan saham ya. Saham ini berupa kepemilikan modal, jadi sharing modal nantinya itu entah tertutup atau terbuka. Nah, sekarang dari masing-masing jenis modal itu tentu saja akan memunculkan biaya yang berbeda. Kalau misalnya itu modal sendiri ya, kalau modal sendiri mungkin biayanya relatif lebih murah ya, karena kan hitungannya untung ruginya juga dibagi ke diri kita sendiri. Tapi kalau misalnya kita pinjam ke perbankan, misalnya pinjam ke bank, maka otomatis kan kalau kita pinjam ke perbankan yang muncul apa? Kalau kita pinjam ke bank, gratisan nggak? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Kenapa? Dapat apa? Kita harus bayar apa, sorry? Biar bunga, Bu. Bayar bunga. Jadi kalau kita ke bank, kita harus membayar bunga atau interest ya. Interest ya. Kemudian kalau kita menerbitkan obligasi, kita sebagai penjual harus membayar apa juga? Jadi kalau kita menerbitkan obligasi atau surat hutang, bank sama obligasi ini sama-sama statusnya hutang, maka keduanya kita juga harus membayar bunga, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita menerbitkan saham, nah saham itu kita juga akan memberikan kepada pemilik saham berupa dividen atau pembagian bagi hasil ya, profit loss sharing-nya gitu, dividen. Nah, kalau semakin tinggi bunga obligasi, semakin tinggi bunga bank, tentu saja beban terhadap perusahaan akan semakin meningkat, ya kan? Nah, begitu. Jadi itu adalah beban dari aspek permodalan. Kalau dividen kan enak ya, dia berbagi keuntungan gitu. Makanya ini yang mungkin bisa kita terapkan ya. Kalau misalnya kita memiliki sebuah bisnis, kalau di awal-awal usaha, biasanya kalau perusahaan kita itu masih istilahnya nyari investor gitu ya.
Sementara kita tahu karakter investor itu sendiri kan macam-macam, ada yang risk adverse, yang menghindari resiko, ada juga yang risk taker, yang mereka memang suka mengambil resiko. Nah, kalau misalnya buat investor yang risk adverse atau yang menghindari resiko, biasanya mereka ambil investasi yang aman. Apa itu? Biasanya dalam bentuk surat hutang. Entah dia menyimpan uangnya di bank. Kalau di bank konvensional, kalau kita nyimpen duit kan statusnya juga kita ngasih pinjaman ke bank. Kita akan dapat bunga, sehingga pokok uang yang kita taruh di bank itu akan tetap utuh. Sementara kalau dalam bentuk obligasi juga begitu. Mau perusahaan kita ini rugi, gulung tikar pun hutang itu harus didahulukan ya. Jadi uang mereka tetap aman dan bahkan mereka mendapatkan bunga meskipun posisi dari perusahaan tersebut bangkrut gitu. Nah, kalau kita adalah investor yang risk taker atau yang suka mengambil resiko, yang suka challenge, suka tantangan, biasanya kita akan cenderung untuk mengambil saham. Karena kalau saham itu, kalau yang go public sih pasti apa namanya, mereka pasti sudah untung ya, meskipun nanti untungnya juga dikit atau terus meningkat. Tetapi kalau yang belum go public, katakanlah misalnya kalian nih masih infan banget nih usahanya, kemudian membentuk sebuah saham dalam tanda kutip ya, meskipun belum go public, istilahnya udah digunakan saham misalnya gitu. Nah, maka kalau misalnya usaha teman Anda itu gulung tikar ya Anda harus berani mengambil resiko bahwa uang Anda juga mungkin bisa hangus gitu ya. Karena saham di sini adalah lebih kepada ya kayak kita itu sebagai owner gitu kan. Kalau misalnya Anda memiliki saham, bermain saham misalnya, meskipun kecil aja porsi kalian, kalau ada RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham dari PT, tempat kalian membeli saham, itu biasanya kalian akan diundang di RUPS tersebut. Meskipun jumlah saham kalian cuman katakanlah cuman beli 1 lot gitu ya, atau 100 lembar begitu ya. Itu hanya misalnya yang nilai sahamnya cuma 2.000 katakan gitu kan, berarti cuma 200.000 2.000 dikalikan 100 berarti kan 200.000 gitu. Itu udah diundang RUPS gitu ya. Itu saham. Makanya nanti mungkin kalau kalian mendirikan sebuah bisnis yang masih baru, kita tentukan dulu nih karakter calon investor kita. Apakah kira-kira mereka itu yang kategorinya risk taker atau kebanyakan yang risk adverse. Nah, sehingga kita bisa menentukan ya bunga apa namanya skema yang kita tawarkan untuk para investor kita gitu. Kemudian selanjutnya adalah aspek labor, tenaga kerja gitu ya. Tenaga kerja ini juga sangat berpengaruh terhadap output yang kita hasilkan, terhadap apa namanya produksi kita ya. Kalau misalnya katakanlah di daerah A memiliki UMR yang lebih tinggi dibandingkan daerah B, tentu saja itu juga berpengaruh terhadap kuantitas atau harga yang kita tawarkan kepada market gitu ya. Makanya mungkin kalau ini untuk kasus kalau Anda masih mendirikan baru ya, berarti labornya itu adalah minimal diri Anda sendiri. Cuman seringkali kalau usaha mikro yang baru berdiri kan tenaga kerja nggak dihitung ya. Jadi ya sudahlah Bu, yang penting saya ada aktivitas atau gimana. Namun sebenarnya dalam kalkulasi itu harusnya tenaga Anda itu juga dihitung. Meskipun price-nya itu masih tidak selayak kalau kita bandingkan dengan UMR misalnya gitu. Pertimbangannya apa? Kita tetap memasukkan energi kita menjadi salah satu ini ya, cost dari usaha kita biar kita tahu nih, misal ini yang disebut dengan bedanya apa namanya thinking as a businessman atau kita hanya sebagai trader aja gitu ya. Kalau kita menjadi seorang businessman pasti kita pikirnya juga jangka menengah, jangka panjang ya. Dalam arti gimana usaha ini ke depannya bisa dibesarkan nggak gitu. Sehingga dari awal kita udah men-setting nih bahwa in case ini udah mulai gede, kemudian nggak lagi menggantungkan kepada energi saya selaku owner, maka saya harus hiring tenaga kerja dong. Nah, itu berapa biayanya? Jangan sampai kita udah dari awal karena kita apa ya tidak memasukkan aspek tenaga kerja karena ya udahlah ini kan tenaga saya sendiri gitu ya. Akhirnya kita ngejual harga yang sangat murah. Nah, kita tahu kan kalau jenis barang kita itu sekiranya banyak sekali substitusinya gitu kan pasti sangat bersaing. Jangan sampai kita udah barangnya udah dibikin bagus banget, enak,
pakai kualitas bahan yang bagus, terus pricing-nya bisa kompetitif gitu ya. Tapi kalian lupa memasukkan aspek tenaga kerja. Nah, ketika kalian mau masukkan aspek tenaga kerja, kalian udah nggak bisa lagi susah merubah market Anda. Karena orang mindsetnya, ih kita datang ke ke toko ini yuk, dia murah nih dan enak gitu kan. Setara loh dengan harga yang misalnya 1 juta, kalian udah bisa dapetin harga 500.000. Tapi ketika ditelaah lebih lanjut, kalian nggak memasukkan banyak aspek bahan baku. Nah itu yang kalau misalnya kalian punya bisnis lainnya sih nggak ada masalah ya. Kalau sekarang kan trennya kayak gitu ya. Misalnya kalian punya satu bisnis, maka bisa bisnis yang lain tuh bisa saling melengkapin gitu. Ya, seperti kita lihat Shopee, kemudian mungkin beberapa tim ekspedisi gitu ya. Kenapa mereka bisa menjual harga murah ya? Mereka juga punya semacam usaha lain yang memang sebenarnya uangnya itu dari situ gitu. Nah, ini yang perlu kita pertimbangkan buat kita yang mungkin baru memulai usaha gitu ya. Nah, dari aspek inilah yang bisa menggeser ya atau memindah atau meningkatkan menurunkan supply. Kalau labor misalnya harga terhadap labor itu meningkat, ya otomatis beban usaha kita semakin gede dong gitu ya. Maka kemungkinan mungkin kalau harga tenaga kerja meningkat, mungkin kita ya menaikkan harga gitu kan. Kalau menaikkan harga kan bisa jadi kuantitas atau dari supply-nya bisa turun gitu ya. Nah, itu jadi kita sangat mempertimbangkan dari aspek input price-nya. Itu jangan lupa. Nah, oke, ini yang dimaksud dengan pergeseran ya ke kanan atau ke kiri. Kalau naik ini misalnya dari bahan bakunya makin murah gitu ya, misalnya kapitalnya makin murah, bunga murah, Anda yang awalnya ngejual harga $3 itu hanya memproduksi cuma 15, sekarang bisa naik menjadi 20. Karena Anda bisa lebih pinjam banyak lagi kan, bunga mumpung murah nih, kayak sekarang pandemi. Pandemi pemerintah memberikan kebijakan dari suku bunga kredit itu bisa setara 10% ya setahun ya. Kalau mungkin sebelumnya bisa 11, 12 atau bahkan ada yang lebih besar dari itu tergantung dari instansi keuangannya kayak gitu ya. Kemudian ini tadi yang sudah saya jelaskan teknologi. Kemudian ada juga kalau dari ini yang tadi kan dari aspek internalnya perusahaan ya. Kita juga melihat dari aspek eksternal perusahaan yaitu number of sellers. Jadi semakin banyak jumlah sellers yang masuk, maka kemungkinan mereka akan berkompetisi ya. Jadi kalau kita perhatikan apa ini sih supply ini kan kita ngomongin soal market ya, bukan supply individualnya, tapi supply marketnya. Kalau misalnya jumlah sellernya makin tinggi, di saat harga yang sama kan semakin bergeser ke kanan, market supply-nya, bukan individual supplier ya. Semakin banyak supplier, maka dia akan bergeser ke kanan, begitu. Oke, kemudian selanjutnya selain dari aspek internal berupa input price, kemudian ada kompetitornya, ada sellernya. Nah, kemudian di sini ada ekspektasi terkait dengan masa depan. Jadi sekali lagi saya waktu menjelaskan demand juga saya menyebut tentang rational expectation gitu ya. Jadi betapa dahsyatnya ekspektasi kita itu mempengaruhi perilaku kita dalam berekonomi juga gitu. Oke, sebentar. Gitu. Nah, ekspektasi ya. Jadi bentar saya ulangi. Nah, ekspektasi untuk terkait dengan masa depan gitu ya, itu juga sangat berpengaruh. Kalau kita berekspektasi bahwa harga-harga input akan naik gitu ya, maka kita juga akan mempengaruhi perilaku kita. Misalnya kita akan mencoba membeli sebanyak-banyaknya gitu ya. Ya mungkin kita dampaknya adalah dengan menaikkan harga jual juga gitu. Jadi kalau kita sebagai seorang penjual itu memang harus melek informasi banget ya. Termasuk ini apa sih yang sukses itu adalah informasi ya. Kita harus bisa menguasai informasi. Tentu saja sekarang dengan semakin banyaknya media itu menjadi memudahkan kita untuk mendapatkan informasi. Misalnya kalau kita penjual
atau kita bisnis kita di hotel, seandainya di awal-awal pandemi itu kita udah mengantisipasi gitu ya, adanya pandemi ini bakal lama. Nah, itu kan ekspektasi ya. Maka Anda di awal itu udah langsung bergerilya kira-kira usaha apa yang bisa menyelamatkan usaha yang saya sekarang ini, hotel saya ini. Mungkin saya prediksi 2-3 tahun ke depan gitu hotel itu demand-nya akan turun sehingga saya harus berekspansi ke yang lain, mengambil mungkin biar secara keseluruhan dari pendapatan saya tetap ada, maka saya harus pindah ke bisnis yang lain misalnya kayak gitu. Dengan hotelnya tetap berjalan sewajarnya begitu ya dengan kondisi pandemi. Begitu ya. Jadi itu hal-hal kalau di summary ini adalah beberapa variabel yang mempengaruhi dari aspek penawaran gitu.